Oke, balik lagi di Julian Educraft. Masih melanjutkan. Ini kalau nggak salah di part 4. Part 4 pembahasan USSD kelas 6. Oke. Di part 1, 2, 3-nya setiap partnya saya bahas 5 soal. Oke, sekarang sudah masuk ke part 4. Mulai dari nomor 16. Oke, ada soal cerita. Lingkaran jari-jarinya dia bilang 15 meter. Sekeliling area dibuat trotoar lebarnya 1 meter. Tepi dalam trotoar diberi kawat. Oke, setiap 2 meter panjang kawat dipasang tiang pancang. Yang dia tanya berapa sih tiang pancang yang diperlukan? Ya, ini biasanya kombinasi soalnya muncul di misalnya kayak tanah atau lapangan yang mau dipasang pagar di pinggirnya gitu ya. Karena ini mau dipasang di pinggirnya, artinya kalau ada soal seperti ini, apalagi dia ada tulisan tuh. Mana? Di sekeliling area, oke? Nah, jadi ada kata-kata kuncinya tuh sebenarnya, keliling, oke? Maka kita cari keliling dari bangun tersebut, oke? Nah, cuman yang jadi masalah, kelilingnya kayak gimana nih? Ya, nggak sembarangan. Makanya biasanya kalau ada soal seperti ini, saya suka bikin sketsa. Ya, sketsa itu adalah gambaran kecil yang bisa mewakilkan apa yang diketahui dari data yang ada gitu ya. Oke, pertama dia bilang gini, lingkaran jari-jarinya 15 meter. Kita buat dulu sketsa lingkarannya ya. Dia bilang lingkaran. Oke, jari-jarinya, jari-jari itu dari tengah ya. Nah, dia bilang ini 15 meter. Oke. Nah, terus sekeliling areanya akan dibuat trotoar lebar 1 meter, tepi dalam trotoar diberi kawat. Nah, ini yang jadi masalah ya. Dia bilang ini, sekeliling area dibuat trotoar lebarnya 1 meter. Pertanyaannya, ini keluar apa ke dalam ya? Oke. Kalau yang saya tangkap dari soal ini, biasanya ini trotoarnya ke dalam. Kenapa? Karena kalau misalnya ini sebuah tanah dipasangnya di luar jalannya, maka akan memakan tanah orang lain gitu ya logikanya ya. Maka nggak boleh tuh, kan nggak boleh makan tanah orang lain ya. Kalau misalnya tanahnya cuma sebulatan ini, ya udah, yang boleh di otak-atik ya cuma di dalamnya aja, nggak boleh di luar-luar. Oke? Jadi logikanya dia pasang di dalam. Nah, ya. Nah, ini nih yang saya arsir, ini jalanannya nih. Oke? Ya. Yang jadi masalah kan yang mau dipasang di sininya nih, ya kan? Nah, di bagian dalam trotoarnya kan. Nah, artinya yang kita mesti cari kelilingnya tuh keliling yang dalam ini, oke? Nah, apa rumus keliling lingkaran? Nah, ini simbol lingkaran ya. Ada bulatan, ada titik di tengah. Oke? Keliling lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali R. Yang jadi masalah berapa R-nya? 2 dikali, nah tunggu dulu ya pi-nya ya. Sebelum pi-nya kita jawab, kita cari R-nya dulu. Kenapa? Karena pi itu bisa 2 ya. Ada yang menggunakan 22/7 atau menggunakan 3,14. Nggak boleh bilang 3,14 ya. 3,14. Nah, ini pendidikan kecil tentang matematika yang harus diketahui oleh banyak orang. Oke? Jadi bacanya bukan 3,14 tapi 3,14. Silahkan koreksi buat teman-teman atau mungkin guru yang masih membilang ini 3,14. Tolong ya, setelah angka koma tidak ada angka numerikal yang sesuai dengan peraturan ya, maka harus disebut satu persatu angkanya. Oke? Nah, kita lanjut lagi tadi, balik ya. Kita mesti cari R-nya dulu nih. Berapa R yang mesti kita gunakan? Karena tadi lebarnya diameter jari-jarinya adalah 15 meter dan dia pasang ke dalam 1 meter, artinya ini berkurang 1 meter ya. Berarti ini sisanya 14 meter ya. Maka R-nya 14 meter. Pi-nya berapa? Pi-nya pakai 22/7. Jelas. Kenapa kok 22/7? Karena dari kedua angka ini ada yang bisa kita sederhanakan dengan 7. Artinya bisa dibagi 7 gitu ya. Ketika nanti jari-jarinya atau apapun itu yang ada berhubungan dengan lingkaran, entah mungkin nanti ada tabung, entah mungkin nanti ada kerucut, atau apapun itu yang berhubungan dengan
lingkaran, jika memang ada angka yang bisa dibagi 7 atau istilahnya faktor 7, maka kita gunakan 22 per 7. Oke, jadi di sini 22 per 7. Biar apa? Biar bisa disederhana ini. 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2 gitu ya. Maka jawabannya berapa? 2 kali 22, 44 kali 2, 88 meter. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena dia mau pasang setiap 2 meter nih. Ya, ada tiang pancang, yang ditanya berapa banyak tiang pancangnya ya. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal dibagi aja. 88 meter dibagi 2 meter. Jawabannya 44 tiang. Oke? Kita lanjut nomor 17. Oke? Nomor 17. Nah, ada tabung bentuknya mendatar seperti ini. Oke? Saya geser sedikit. Oke. Tinggi tabung dia bilang 15 cm lebih panjang daripada jari-jarinya. Berapa sih volume tabung? Gitu ya. Maka kita cari rumus volume tabung itu. Tabung ini adalah bangun dari prisma. Ya. Prisma lingkaran nih. Kenapa kok prisma lingkaran disebutnya? Iya, karena dia memenuhi syarat-syarat prisma. Apa syarat-syarat prisma? Punya alas, punya tutup, bentuknya sama. Kalau ini lingkaran gitu ya. Jadi kalau prisma segitiga berarti punya alas sama tutupnya segitiga gitu ya. Prisma segi 4 itu balok ya. Punya alas sama punya tutup bentuknya segi 4 ya. Bisa segi 4-nya persegi panjang, bisa persegi, bisa apapun itu. Oke, yang penting alas sama tutupnya sama. Oke. Nah, ini rumus prisma, rumus umum prisma itu saya suka ngafalinnya gini. Luas alas dikali tinggi prisma. Oke, ini berlaku untuk semua bentuk prisma yang tadi saya bilang. Kubus berlaku, balok berlaku, prisma segitiga berlaku, segi 4 berlaku, segi 5 berlaku. Terus ini prisma lingkaran berlaku. Apapun itu bentuknya prisma, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, nanti kita modifikasi dari sininya. Luas alas, oh karena dia prisma, alasnya apa? Lingkaran, berarti luas lingkaran gitu ya. Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R kuadrat kali tinggi prisma. Kenapa saya tulisnya TP? Ya karena kadang kalau misalnya nanti di segitiga, ketika kalian masukkan luas alas kali tinggi, rumus alas segitiga apa? Luasnya alas kali tinggi bagi 2 kan. Nah, tingginya nanti akan ada 2. Gimana cara bedainnya? Kasih simbol aja ya. Oke, nanti kalau misalnya ada soal prisma segitiga akan saya contohkan. Oke? Nah, R-nya berapa nih? Nah, kita lihat ya. Dia bilang ini, tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Ingat ya, ini gambarnya dari ujung ke ujung nih. Kita cari jari-jari dulu ya. Jari-jarinya itu gimana? Berarti jari-jari itu nggak ada nih. Jari-jari itu mulainya dari tengah ke tepian. Nah, ini dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung ini namanya diameter ya. Gimana cari diameter? Cari jari-jari. Diameter kita bagi dengan 2. Diameternya 20 bagi 2, 10 cm. Terus dia bilang Dia bilang tinggi tabungnya 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya 10, berarti tingginya 15 cm lebih panjang. Lebih itu berarti tandanya tambah ya. Tambah dari jari-jarinya, dari 10, jadi 25 cm. Ketika kita masukkan R-nya 10, T-nya 25, kita lihat Pi-nya ini kira-kira pakai berapa? 22 per 7 apa 3,14 ya? Pasti 3,14. Kenapa? Karena tidak ada angka yang bisa dibagi 7. Jadi Pi-nya 3,14 kali R kuadrat. R-nya 10 ya. Kalau kuadrat berarti kalikan lagi dengan angka yang sama ya. Karena ada 2 gitu ya. Nih, makanya dia pangkatnya 2. Kalau 3 ya udah 10 kali 10 kali 10. Oke. Tinggi prismanya berapa? 25. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya 3,14 kali 10 kali 10 kali 25. Nah, saya suka ngajarinnya gini sama murid-murid saya. Kalau ada koma, ada kali, ada angka 0 ya. Ini caranya gampang. Kan kalian biasanya ribet tuh sama desimal ya. Nah, kalau desimal ada angka 0-nya pengalinya atau pembaginya, itu akan gampang. Koma boleh bergerak. Nah, kok bisa dibilang bergerak? Ya, bergeraknya boleh ke kanan, boleh ke kiri, tergantung operasinya. Kalau dia dikali, geraknya dia ke kanan. Kalau dia dibagi, berarti geraknya ke kiri. Oke?
Sebanyak berapa kali sih geraknya? Sebanyak nolnya nih. Ini kan nolnya ada 2 ya. 10 sama 10 ya. Ini nolnya 1, ini nolnya 1. Berarti ada 2. Berarti dia, karena dia perkalian, bergeraknya ke arah kanan ya. Koma bergerak ke arah kanan. Berapa kali? Berapa langkah? 2, karena nolnya ada 2. Berarti 2 langkah. 1, 2. Artinya komanya pindah ke belakang sini. Maka angkanya kamu lihat aja yang semuanya ada di depan koma ini. 3, 1, 4. Oke, kali. Nah, tadi kan nolnya udah dipakai buat mindahin si koma. Tapi masih ada angka nih 1. Kalikan lagi, ini tadi nolnya juga udah dipakai, tinggal ada 1. Kenapa kok saya pentingin ada 1 ada 1? Kadang kalau misalnya nanti di sininya gimana kalau 3? Kalau di sininya 4 gimana? Ya nggak apa-apa, nolnya aja kita pakai dulu. Nanti angkanya kita hitung belakangan. Oke, untuk mempermudah gitu ya. Gitu. Jadi hasilnya 314 kali 25 7.850 cm. Pangkatnya berapa ya? 3. Ingat ya, volume ini pangkatnya 3 ya untuk volume. Kalau pangkatnya 2 untuk luas. Lanjut. Oke, ke nomor 18. Kita lanjut lagi nomor 18. Dia bilang gini, ada soal jarak Jogja ke Magelang 53 km. Ada 2 orang nih. Pertama namanya Pak Danu. Pak Danu mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 40 km per jam. Berangkatnya 07.15. Sedangkan Pak Rangga itu berangkat 07.27 dari Magelang ke Jogja. Kecepatannya 50 km per jam. Saat berpapasan, Pak Rangga menempuh jarak berapa sih? Kita bikin ilustrasinya. Oke. Ilustrasinya gini. Ini kita anggap Danu ya, D ya, Pak Danu ya. Nah, ini Rangga ya. Pak Danu sama Pak Rangga. Ini Magelang. Sorry. Ini Jogja, ini Magelang. Ya. Dari Jogja ke Magelang, Pak Danu tuh berangkat ini 07.15. Sedangkan Pak Rangga berangkatnya 07.27 dari arah lain, gitu ya. Nah, dia bilang kalau ini berangkatnya dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan ini berjalan dengan kecepatan 50 km per jam, suatu waktu pasti nanti dia akan ketemu di satu titik. Betul ya? Ini ketemu nih, si Danu sama si Rangga. Oke. Nah, yang dia tanya, berapa sih jarak yang dia butuhkan oleh Rangga pada saat dia berpapasan? Ya, jarak yang udah ditempuh oleh Rangga. Jaraknya Rangga ini berapa? Gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi keadaan ya. Kondisi pertama nanti pada kasus kecepatan seperti ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dia akan pada waktu yang sama berangkatnya dia berpapasan. Terus ada lagi nanti kondisi di mana dia berangkatnya berbeda waktu, terus dia berpapasan. Ada lagi nanti yang menyusul, berangkatnya dari daerah yang sama, terus yang satu jalan duluan, yang satu nyusul, gitu ya. Nah, kondisinya yang ini kan berpapasan dia bilang, tapi waktunya beda ya, tadi keberangkatannya 7.15 sama 7.27 ya. Maka ada rumus khususnya. Walaupun rumus dasarnya tetap, nih saya kasih tahu ya, rumus dasar kecepatan sama seperti asep. Sama seperti si skala gitu ya. Skala kan asep ya. Asep. Kalau ini JKW. JKW. Kadang saya suka bilang rumus Jokowi gitu ya, buat gampang ngingetin gitu ya. Pak Jokowi gitu. JKW. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu ya. Nah, dia sebenarnya gini, saat berpapasan Pak Rangga menempuh jarak berapa? Berarti kan yang ditanya jarak ya, harusnya J yang ditutup ya. Konsepnya sama, tutup siapa sisa nanti dihitung. Nah, tapi biasanya kalau kondisinya seperti ini, kita akan menghitung dulu waktunya. Ya, waktu itu berarti W-nya ditutup, tinggal J per K ya. J per K, J-nya di atas, K-nya di bawah, kasih pembatasnya per. Gitu ya. Nah, jaraknya kan udah ada nih 53. Kecepatannya udah ada nih, tapi ada 2 ya. Nah, kondisinya ini nggak bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena jaraknya ini kita harus modifikasi dulu. Kenapa? Karena ada yang jalan duluan nih.
Oke, caranya gimana? Kita buat ilustrasinya. Danu kan berangkatnya 7.15 ya. Sedangkan Rangga 07.27. Artinya sebelum si Rangga berangkat, Danu udah berangkat duluan. Betul? Nah, udah berapa lama nih Danu berangkat nih? Danu jalan udah berapa lama? Baru si Rangga berangkat. Berarti selisihnya ya 27 kurang 15. Berarti 12 menit ya. Nah, jadi si Danu udah jalan 12 menit. Maka kita harus cari dulu nih. Artinya kan jaraknya udah kepake sama si Danu ya. Danu udah jalan nih 12 menit. Nah, selama 12 menit ini jaraknya Danu berapa? Gitu ya. Berarti kita hitung. Apa rumus jarak tadi? C-nya tutup, K kali W ya. K dikali W. Jarak Danu. Nah, K kali W. K-nya berapa Danu? Kecepatannya 40. Waktunya berapa? 12 menit. Hati-hati ya. Di sini kan kilometer per jam. Ini masih menit. Ingat, matematika kalau nggak sama, nggak bisa dijawab. Maka mesti samain. Samainnya sama siapa? Sama kecepatan. Kan ini repot nih kalau diganti-ganti ya. Maka samainnya ke sini. Berarti 12 menit itu berapa jam ya? Berarti 12 menit itu sama dengan 12 per 60 ya. Jadi 1 per 5 jam. Maka ini kalikan dengan 1 per 5. Coret-coret, ini 1, ini 8 ya. Berarti artinya 8 kilometer. Maka kalau tadi jaraknya awal 53, Pak Danu udah jalan 8 km, berarti sisanya yang tinggal ditempuh buat mereka berdua ya. Artinya jaraknya ini menjadi 53 dikurang 8 per. Kecepatannya gimana? Kecepatannya tetap dijumlahkan antara mereka berdua. Karena mereka jalannya sudah bersamaan pada saat itu ya. Jadi ini 40 ditambah 50. 53 kurang 53 kurang 8 45 ya. Per berapa nih? 40 tambah 50 90 ya. 45 per 90 sama-sama bisa coret. Ini jadi bagi 45 jadi 1, ini bagi 45 jadi 2. Jadi artinya setengah apa nih? Setengah jam ya. Karena di sininya semuanya jam nih. Oke. Setengah jam itu berapa? 30 menit ya. Gitu. Artinya Pak Danu sama Pak Rangga udah jalan selama 30 menit. Pertanyaannya, sekarang berapa sih jarak Pak Rangga? Ya kan? Selama waktunya berapa tadi? Setengah jam ya, atau 30 menit tadi ya. Maka rumusnya apa? J sama dengan K kali W. K-nya berapa? 50 ya? Kan punyanya si Rangga kan? Rangga 50 ya. Nah, kali W-nya setengah. Bisa coret ya, 50 sama 2 ya. Ini jadi 1, ini 25. Jadi 25 km. Jadi ini jawabannya. Oke, ini termasuk salah satu soal hot sih. Ya, tapi nggak usah khawatir. Soal hot itu cuman soal yang dibikin agak panjang. Yang dibikin buat mengecoh kalian. Sebenarnya caranya gampang. Karena biasanya saya selama ini pengalaman mengajar, matematika itu biasanya cuma 2 kondisi. Entah soalnya dibuat susah tapi jawabnya lebih gampang, atau soalnya gampang jawabannya susah. Maksudnya soalnya gampang gimana? Ya soalnya pendek gitu, tapi jawabnya susah. Ya. Kayak gitu. Atau soalnya panjang kayak begini nih, tapi jawabannya gampang. Soalnya terlihat susah tapi jawabannya gampang. Oke? Karena intinya cuma pakai satu rumus nih. Rumus Pak Jokowi. Oke? Kita lanjut ke nomor 19. Nah, hampir sama tadi kasusnya kayak nomor 15 ya. Gambarnya mirip banget ya. Cuman ini ada angkanya. Kalau nomor 15 itu nggak ada angkanya. Sekarang kita disuruh cari gini. Ada bangun ruang nih. Bertumpuk-tumpuk kayak begitu. Terus disuruh cari luas permukaannya. Nah, ini yang agak bahaya. Bahayanya apa? Ada beberapa part yang mungkin nanti kita nggak bisa pakai. Oke, ini agak riskan. Saya akan coba batasi dulu. Oke, nah gitu ya. Ini sebenarnya ada dua apa namanya? Ada 2 bangun ya. Nah, gitulah. Ada 2 bangun yang atas sama bangun yang bawah. Ya. Ini saya tambahin lagi. Nah, gitu ya. Biasanya terjadi ilusi optik nih. Ya, mana yang depan mana yang belakang kadang suka nggak jelas. Oke, untuk mencari luas permukaan
kita butuh memisahkannya dulu. Saya suka anggap atas ini jadi bagian yang satu, bawah ini jadi bagian yang dua ya. Luas permukaan artinya luas yang bagian luarnya saja, yang terlihat secara langsung. Ya, kalau yang nggak kelihatan langsung, berarti itu nggak bisa dihitung. Tapi bukan berarti, ini kan ya, ini di belakang ini nggak kelihatan ya. Ini semu namanya, bukan tetap dihitung. Karena memang kalau misalnya kita lihat secara 3 dimensi, kita balik ke belakang, bagian ini ada ya. Nah, maksudnya yang nggak ada yang mana nih? Nih yang ini nih, yang saya coba arsir ya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena ketumpuk ya, betul ya? Ketumpuk. Jadi, kita nggak boleh hitung tuh yang ketumpuk-ketumpuk itu. Yang boleh dihitung cuman yang kelihatan saja. Oke? Nah, untuk mencari luas permukaan satu, rumus dasarnya itu kan kalau luas kubus itu 6 kali sisi ya. Betul ya? Luas kubus ya. Luas permukaan kubus ya. 6 kali sisi. Nah, kondisinya ini nggak bisa dipakai. Ya. Ini nggak bisa dipakai langsung. Nggak bisa dipakai langsung. Kenapa? Karena kan tadi ada yang kita buang ya, satu ya. Kan yang bawah ini kan nggak kelihatan gitu ya. Karena ketumpuk. Tadi saya bilang kalau ketumpuk nggak bisa dihitung karena luas permukaan itu luas yang bagian luar saja gitu ya. Yang kelihatan dari luar saja. Kalau yang ketumpuk nggak kelihatan ya berarti nggak bisa dihitung. Artinya kubus yang atas ini berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4 sama yang atas ini ya. 1 ya. Sama yang depan, sebelah kanan, sebelah belakang, sama sebelah kiri. Jadi cuma 5 aja. Yang bawah enggak. Maka rumusnya bukan 6 kali sisi lagi, tapi cuman 5 kali sisi. Sisinya berapa tuh? Yang atas 5 ya. 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3, 125 cm kuadrat. Ingat ini kenapa kuadrat? Ini luas. Kak, ini kan volume, ini kan bangun ruang. Iya, bangun ruang, tapi kan yang ditanya tetap luas ya. Kecuali volume. Volume tadi pangkat 3 ya. Oke, lanjut lagi ke luas kedua. Nah, luas kedua mana? Ini ya. Yang bawah ya. Yang bawah kepake semua nih. Yang nggak kepake cuma bagian kecil ini doang. Ya, artinya ini nanti kita mesti buang. Tetap kalau ini ngitungnya 6 kali sisi. Karena atasnya masih ada yang bisa kepake. Cuman ini doang nih yang kebuang nih. Kalau kebuang artinya kita kurangin kan ya. Kurangin apa tuh? Sisi kali sisi yang bagian kecil ini ya. Nih. Ini sisi kali sisi dari bagian yang kubus atas kan. Berarti ini sisi kali sisi yang kecil. Nah, sisi yang satu sama yang ini beda ya. Oke, biar membedakan saya tulisnya begini deh. Sisi satu ya. Ini sisi satu ya. Ini sisi 2 deh. Gitu ya. Boleh dikasih kayak begitu. Nggak pernah ketemu Kak? Ya, kan boleh aja ya. Namanya misalin biar ada perbedaannya. Karena sama-sama S nih. Kecuali di sini P sama L, ininya S sama S gitu ya. Baru beda, nggak perlu dikasih simbol. Oke. Maka ini 6 kali. Sisi yang keduanya berapa? 8 ya. Kali 8. Dikurang. Tadi sisi kecilnya 5 kali 5. Nah ini makanya disebutnya permukaan saja. Karena hanya bagian luar saja yang terhitung ya. 6 kali 8 kali 8 hasilnya 384. Dikurang 5 kali 5 25. Maka dikurangin. Jawabannya menjadi 359 cm pangkat 2. Sudah selesai belum? Belum, kan dia tanya luas permukaan, berarti suruh cari semuanya ya. Maka luas totalnya itu luas 1 tambah luas 2 gitu. Luas satunya tadi 125, luas 2 nya 359. Kalau dijumlahkan 5 tambah 9 14 simpan 1 tambah 2 3 tambah 5 8, 1 tambah 3 4. Jadi 484 cm kuadrat. Oke, lanjut nomor 20. Dia bilang gini. Buat segitiga PQR siku-siku, berarti R-nya ada di mana? Kalau P-nya ada di min 3,3, Q-nya ada di 2,3. Maka, untuk bisa membuat bangun datar, kita hubungkan nih pasti ya, PQ dengan R. Nah, yang jadi masalah R-nya bisa di mana aja, ya kan? Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kita lihat aja pilihan jawabannya ya. Dia bilang bisa ke 3, min 1, ke 0, min 3, min 1,1, atau min 3,0. Gitu ya. Maka kita coba identifikasi. Kalau 3, min 1,
kalau ini diagram kartesius ya, ini X ini Y, maka X-nya itu yang awal nih, Y-nya yang belakang. Oke, 3,1 3,-1 3,-1 di sini nih kira-kira. Mungkin nggak? Nggak ya. Kalau ini disambungin dia jadi lebar tuh. Kan tadi ingat ya pembahasan sebelumnya, siku-siku itu harus membentuk huruf L. Oke, artinya ini mesti lurus, ini juga mesti lurus gitu ya. Bisa di sini, bisa di sini. Kita identifikasi aja. Kalau 0,-3, X-nya 0. 0. Ini 0 ya. X-nya 0. Min 3 turun ke bawah. 1, 2, 3 langkah karena min 3. Kalau min ke bawah, kalau plus ke atas. Ke kanan plus, ke kiri juga minus gitu ya. 0,-3. Mungkin nggak di sini? R-nya di sini, ini di sini. Nggak mungkin ya. Kalau min 1,1, X min 1, min ke kiri jelek kan, kalau bagus ke kanan gitu ya, kiri kalau jelek ke kiri gitu ya, kalau bagus ke atas, kalau jelek ke bawah gitu ya. Min ke kiri 1, ke Y nya 1 ke atas, berarti positif. Berarti di sini mungkin nggak di sini, nggak ya, nggak membentuk itu ya. Kalau min 3,0, X nya min 3 tuh, 2, 3, X nya min 3,0, Y-nya 0, nggak kemana-mana, nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah. Di sini, lihat, kalau R-nya di sini, ini membentuk huruf L nggak? Membentuk ya. Nah ini kayak huruf L gitu ya. Maka ini segitiganya siku-siku. Oke? Ini nggak bisa dijelasin dengan cara lain kecuali memang geometri kalian kuat gitu ya. Maksudnya mengimajinasikan bentuk itu pasti jago buat ngerjain yang ini. Oke? Terima kasih. Sampai nomor 20 dulu. Karena tadi saya bilang setiap part saya akan membahasnya 5 soal saja. Kita ketemu lagi nanti di part yang berikutnya untuk pembahasan yang lebih lanjut. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Silahkan kalau misalnya memang saya ada bikin kesalahan, komen. Ya, kakak salah. Nanti saya coba akan bikinkan pembetulannya gitu ya. Karena saya juga manusia biasa, masih bisa salah. Ini semuanya perhitungannya secara manual, tidak menggunakan alat bantu hitung. Sekalipun alat bantu hitung, saya nggak menghitungnya langsung di kertas jawaban ini ya. Saya hitungnya di kertas lain. Oke?